Salam sejahtera saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap kita semua dalam keadaan bahagia dan penuh dengan rasa syukur di kondisi apapun kita hari ini. Saya senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam pemahaman Alkitab GKI Taman Cibunut, Bandung, hari Rabu 2 November 2022. Dengan tema yang terutama. Nas yang akan kita baca hari ini adalah Yesaya 1 ayat 10 sampai dengan 18. Mari kita awali persekutuan kita dalam pemahaman Alkitab ini dengan menyanyikan sebuah pujian rohani populer yang berjudul Yang Terutama. Dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu. Pada kesempatan hari ini kami diberi kesempatan memahami Alkitab, bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami dan Tuhan sendiri. Tolonglah kami supaya bisa tetap menjadikan Engkau ya Tuhan yang terutama dalam hidup kami. Bukan sekedar keinginan-keinginan, bahkan bukan karena keinginan-keinginan kami. Kami mohon Kau menyertai kami dari awal sampai akhir pemahaman Alkitab ini. Kami serahkan kepadamu Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita membaca Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu kurbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan kurban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan
tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, apakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menandahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat, dan dengan mataku berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, berjuanglah untuk perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema Nats Yesaya 1 ayat 10 sampai 18 ini adalah penglihatan tentang ibadat yang sejati. Penglihatan ini dimulai dengan menyebut Sodom dan Gomora. Sebutan Sodom dan Gomora diarahkan kepada pemimpin dalam kerajaan Yehuda dan penduduk di dalam kerajaan itu. Di ayat 10 kita bisa membaca, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Seperti yang kita ketahui bahwa Sodom dan Gomora, saudara, merupakan kota di dataran rendah sebelah selatan Kanaan yang dihancurkan oleh api dari surga karena keberdosaan atau kejahatan orang-orang Sodom dan Gomora. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 19, khususnya juga ayat 24 dan 25 yang mengkisahkan itu. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Berasal dari Tuhan, dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuhan di tanah. Sejumlah nabi-nabi seperti Yesaya, nabi-nabi Israel maksudnya, kemudian Yeremia, Amos, juga Yeskiel serta Sefanya menggunakan cerminan Sodom dan Gomora ini untuk memperingatkan umat Allah dari nubuatan malapetaka bagi mereka yang berbuat jahat atau mereka yang hidupnya memusuhi Allah. Saudara bisa baca misalnya dalam Yeremia itu, Yeremia 23 ayat 14, dalam Amos 4 ayat 11, Yeskiel pasal 16 ayat 46 sampai 56, Sefanya ayat 2, pasal 2 ayat 9. Ada cerminan Sodom dan Gomora untuk memperingatkan umat
yang mulai memusuhi atau berbuat jahat di depan Allah. Saudara yang terkasih, penglihatan Yesaya ini menekankan beberapa hal selain soal memperingatkan umat atau pemimpin kerajaan Yehuda yang memusuhi Allah. Pertama, Yesaya juga menunjukkan perbuatan-perbuatan jahat yang dianggap sebagai tindakan memusuhi Allah itu. Perbuatan itu seperti pemimpin yang kejam, mereka yang jauh dari perbuatan adil, mereka yang tidak memperhatikan anak-anak yatim dan janda-janda. Anak-anak yatim dan janda-janda dalam tradisi Yahudi, mereka menjadi simbol sekaligus menjadi golongan lemah yang harus diperhatikan dalam hukum Yahudi. Dan perbuatan para pemimpin ini juga menular rupanya di kalangan para rakyat, terkhusus mereka yang berhasil dalam hidupnya. Perbuatan jahat selalu ada dalam kehidupan sehari-hari, yaitu artinya manusia yang satu misalnya menganiaya atau tidak memperhatikan manusia yang lain dalam kehidupan keseharian mereka. Dengan demikian, apa arti dari ibadah mereka kepada Allah? Kata Yesaya, kalau pemimpin jahat, tidak adil, tidak diperhatikan hak-hak anak yatim dan janda, serta penduduk juga berbuat jahat satu dengan yang lain. Yesaya bertanya, dengan demikian apa arti ibadah mereka kepada Allah? Apa arti doa-doa mereka kepada Allah? Apa arti perayaan-perayaan ibadah sabat mereka kepada Allah? Apa arti persembahan korban kepada Allah? Yesaya berkata, percuma. Istilah tanganmu penuh darah, ayat 15d kita baca tadi, mau menggambarkan tangan yang penuh darah karena mempersembahkan korban bagi Allah. Tetapi darah di tangan itu juga adalah darah dalam artian mereka yang berbuat jahat dengan tangan mereka. Jadi di satu sisi mereka mempersembahkan korban dengan tangan mereka kepada Allah, tetapi dengan tangan yang sama ketidakadilan terjadi. Perbuatan jahat terjadi dan seterusnya. Penekanan yang kedua, saudara, semua ibadah yang tidak diiringi dengan ekspresi hidup sehari-hari dengan perbuatan baik seperti berbuat adil, memperhatikan anak-anak yatim dan janda-janda adalah kekejian bagi Allah. Allah tidak mau menerima ibadah umat. Ibadahnya serius, berdoanya serius, merayakan tahun-tahun perayaan gerejawi misalnya seperti kita, tetapi hidup sehari-hari tidak dapat berbuat adil, berbuat jahat, tidak memperhatikan mereka yang lemah, atau dalam hal ini anak-anak yatim dan janda-janda, maka ibadah kita kejijian bagi Allah. Kita bisa membaca itu di ayat yang ke-13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Dilanjutkan lagi di ayat 14, 15, 16, dan 17. Demikian firman Tuhan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Jadi kalau beban hidup kita itu kebutuhan-kebutuhan hidup, ya, atau keinginan-keinginan yang kita capai, tapi beban Allah itu adalah melihat umatnya rajin beribadah, tetapi ekspresi keseharian jauh dari kebaikan. Itu beban
bagi Allah. Kemudian dikatakan lagi, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Jadi gak mau melihat kita berdoa. Tangan kita yang menadah, Allah tidak mau melihat. Allah memalingkan mukanya. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Seperti tadi. Jadi tangan yang sama menadah berdoa, tetapi tangan ini juga yang berbuat tidak adil, jahat, dan tangan ini yang tidak pernah memperhatikan orang-orang miskin atau janda. Orang-orang miskin termasuk juga anak-anak yatim, ya, atau orang-orang lemah dalam keadaan yang berbeda. Basuhkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakan keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, dan perjuangkanlah perkara janda-janda. Penekanan yang ketiga, Yesaya menawarkan keselamatan dan pemulihan. Yesaya mengajak umat mendengarkan firman Allah dan pengajaran Allah, seperti yang dikatakan di ayat yang ke-10 tadi. Tinggalkanlah perbuatan-perbuatan jahat, berbuatlah adil, perhatikanlah anak-anak yatim dan janda-janda, lalu datanglah kepada Tuhan dalam doa dan ibadah. Tuhan akan memulihkan. Di ayat yang ke-19 dikatakan, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Jadi kalau kita mau bertobat, kita mau beribadah kepada Tuhan dengan benar, lalu mengekspresikan ibadah itu dalam kehidupan sehari-hari dengan perbuatan baik, maka Tuhan akan memulihkan. Sekalipun katanya dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya dipulihkan. Tapi sebaliknya, kalau tidak kita berbalik, maka kita akan menghadapi pedang Allah. Artinya kita akan binasa. Pedang Allah, kita akan binasa. Oh ya, firman Tuhan dan kita yang harus didengar dari Allah, singkatnya juga ditekankan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40. Pasti saudara sudah bisa menduga nats itu, tapi bisa saudara baca, yaitu tentang hukum yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi saudara-saudara yang terkasih, apa itu yang terutama? Yang terutama bukan beribadah kepada Tuhan, tetapi yang terutama beribadah kepada Tuhan dan mengekspresikan ibadah kepada Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari dengan berbuat baik. Gampangnya begitu ngomongnya ya. Tetapi bisa juga dirinci berbuat adil, mungkin juga tidak dengki, bisa juga tidak menyakiti orang lain atau membalas, tetapi justru sebaliknya kita memaafkan, dan kita juga diajak untuk memperhatikan mereka yang lemah, anak-anak yatim, janda-janda, ataupun mereka yang membutuhkan pertolongan dalam kehidupan.
Terus saudara yang terkasih, ada satu hal yang saya renungkan juga di bagian ini. Ini masalah relasi yang terutama itu. Jadi sikap ibadah yang benar serta juga sikap ekspresi ibadah dalam keseharian yang benar, yaitu berbuat adil tadi, berbuat baik, memperhatikan janda-janda, dan juga memperhatikan anak-anak yatim atau mereka yang lemah. Ini masalah relasi dengan sesama, dengan Tuhan. Kalau relasi baik dengan Tuhan, relasi baik dengan sesama, ya, artinya kita tidak bukan tidak sekedar membenci orang lain, tetapi juga memperhatikan orang lain. Dalam arti tadi memberikan pertolongan jika perlu, apapun yang ada pada kita. Ini adalah masalah menjalin relasi. Yang utama, relasi kita dengan Allah harus berbuah dalam relasi kita dengan sesama, yaitu dengan banyak perbuatan baik, keadilan yang memperhatikan mereka yang lemah. Ada satu pujian ya yang kita mungkin tahu semua, yaitu lagu Apalah Arti Ibadahmu. Mari saudara kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur diingatkan oleh firman-Mu tentang yang terutama dalam kehidupan kami. Sering kami membedakan dan menganggap ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Misalkan hidup dalam doa, hidup dalam ibadah, hidup dalam sujud kami di hadapan Tuhan, rajin berpuasa adalah segalanya. Tetapi firman-Mu hari ini mengatakan itu bukan segalanya. Itu akan menjadi beban bagi Engkau, ibadah-ibadah kami, doa-doa kami. Bahkan Engkau tidak mau memandang ibadah dan mendengarkan doa kami. Kalau hidup ekspresi keseharian kami tidak mewujudkan kebaikan, kami tidak mewujudkan relasi yang memperhatikan mereka yang lemah. Yang terutama adalah bagaimana kami mengekspresikan cinta kami kepada Tuhan dan mengekspresikan cinta kami kepada sesama. Itulah yang terutama. Beribadah kepada Tuhan yang terutama. Memperhatikan sesama dan berbuat baik, itu juga bagian dari yang terutama. Tolonglah kami ya Tuhan, di tengah situasi ini kami bisa saling memperhatikan, di tengah keluarga, juga di tengah kehidupan kami di kantor, di sekolah, dimanapun kami berada. Biarlah kami menjadi cara Tuhan juga untuk menyapa mereka yang membutuhkan. Mereka yang membutuhkan semangat, mereka yang membutuhkan penghiburan, mereka yang membutuhkan dukungan doa, bahkan mereka juga yang mungkin membutuhkan materi, mereka yang membutuhkan hal-hal untuk membangkitkan semangat kehidupan mereka. Bahkan melalui diri kami mereka juga dapat melihat Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong gereja-gereja juga dalam perbuatan-perbuatan misi mereka, membantu orang lain bersama kelompok-kelompok yang lain. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, pemerintah dunia, bisa memberikan kesempatan untuk membangun kehidupan bersama yang saling membantu, dan perdamaian di dalam diri kami, keluarga, serta bangsa kami juga dunia menjadi sungguh bisa nyata dan terwujud. Kami mohon ya Tuhan, bantulah mereka yang sakit, yang dalam pergumulan, mereka yang ada di tengah situasi bencana, mereka yang kelaparan, mereka yang saat ini terkena wabah. Kami mohon Tuhan menolong mereka. Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Kami panjatkan di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai berjumpa lagi dalam pemahaman Alkitab selanjutnya. Tuhan memberkati kita selalu. Semangat. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan